Halo, apa kabar Mesa? Senang sekali Jendela Istana kembali hadir menemani waktu istirahat Anda. Kami telah merangkum laporan lengkap seputar aktivitas Presiden khusus untuk Anda. Mulai dari agenda resmi hingga momen di balik kunjungan kenegaraan. Bersama saya, Jamie Darusman, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, momentum Hari Buruh tahun 2026 ini menjadi lebih dari sekadar perayaan. Ini adalah simbol kehadiran negara, di mana hadirnya Presiden Prabowo Subianto di tengah-tengah masa menjadi pesan yang kuat bahwa pemerintah tidak berjarak. Hari itu adalah suara yang akhirnya terdengar, dan bagi pemerintah ini adalah pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Di jantung ibu kota, di tengah lautan manusia, sebuah pesan telah disampaikan bahwa negara hadir, pemimpin mendengar, dan perjuangan belum berakhir. Fajar baru saja menyingsing di jantung ibu kota. Namun sejak subuh, ribuan langkah sudah bergerak. Dari berbagai penjuru negeri, mereka datang membawa harapan, membawa suara, dan membawa satu kata yang sama, perjuangan. Di kawasan Monumen Nasional, lautan manusia perlahan memenuhi ruang. Bendera berkibar, suara bersaut, dan semangat tidak terbendung. Hari itu bukan sekedar peringatan. Ini adalah panggung rakyat. Dan di tengah gelombang suara itu, seorang pemimpin hadir, Presiden Prabowo Subianto. Sejak pagi buta, sekitar 400.000 buruh memadati kawasan Monas. Mereka datang dari pabrik, dari pelabuhan, dari ladang, dari jalanan, membawa cerita hidup yang tidak selalu mudah. Di wajah-wajah itu tersimpan harapan sederhana, keadilan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik. Sorak-sorai menggema ketika iring-iringan Presiden Prabowo Subianto tiba dari pintu barat daya. Suasana berubah menjadi lebih hidup dan lebih emosional. Tepuk tangan pecah, bendera dikibarkan lebih tinggi. Di atas panggung, Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan, bukan sekedar gestur, melainkan simbol kedekatan. Hari itu, jarak antara pemimpin dan rakyat terasa hilang. Saya ucapan terima kasih atas undangan kepada saya untuk hadir hari ini bersama saudara-saudara sekalian. Dan saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan terutama mereka-mereka yang hidupnya masih sulit. Itu adalah tugas saya, itu adalah tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan ragu-ragu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Bagi Presiden Prabowo Subianto, Hari Buruh bukan sekedar seremoni. Ini adalah pengingat bahwa di balik pertumbuhan ekonomi, ada keringat, ada pengorbanan, dan ada perjuangan panjang. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kepemimpinannya berdiri di atas dukungan rakyat. Buruh, petani, nelayan, pekerja adalah fondasi bangsa. Di hadapan ratusan ribu buruh, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sumpahnya. Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam 1 tahun ini, saudara-saudara bisa menilai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang saya pimpin adalah kebijakan-kebijakan yang membela seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum buruh. Kata-kata itu tidak ringan, karena di baliknya ada ekspektasi besar. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan dengan nada yang semakin kuat.
Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak, daycare. Ini saran yang baik. Ini akan kita perjuangkan. Ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tadi juga disampaikan bahwa buruh sangat memerlukan rumah yang terjangkau. Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350.000 rumah. Tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga. Dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Tiap kota mungkin terdiri dari 100.000 rumah. Pernyataan itu disambut gemuruh. Bagi para buruh, ini bukan sekedar pidato. Ini adalah janji. Janji bahwa negara tidak akan diam. Janji bahwa suara mereka didengar. Momentum Hari Buruh tahun 2026 menjadi lebih dari sekedar perayaan. Ini adalah simbol kehadiran negara. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah masa menjadi pesan kuat bahwa pemerintah tidak berjarak. Di tengah dinamika global, di tengah tekanan ekonomi, negara memilih untuk tetap berdiri bersama rakyatnya. Bahwa kebijakan bukan hanya tentang angka, tetapi tentang manusia. Tentang mereka yang setiap hari bekerja tanpa jaminan pasti, namun tetap bertahan. Hari beranjak siang, namun semangat belum surut. Di bawah terik matahari, ribuan buruh tetap bertahan. Karena bagi mereka, hari itu adalah suara yang akhirnya terdengar. Dan bagi pemerintah, ini adalah pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Di jantung ibu kota, di tengah lautan manusia, sebuah pesan telah disampaikan. Bahwa negara hadir, pemimpin mendengar, dan perjuangan belum berakhir. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah ditegaskan berpihak pada rakyat. Tanpa ragu dan tanpa kompromi. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kekayaannya, tetapi dari keberpihakannya kepada mereka yang bekerja, yang berjuang, dan yang tidak pernah berhenti berharap. Indonesia terus bergerak. Pemirsa, kita jeda sejenak, kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Jendela Istana.